tangannya bergetar. Anaknya ini, anaknya. Ya Allah ya Robbi. Persis. Cinta itu sesuatu yang lugas saja untuk dimaknani. Sesuatu yang Lugas lugas untuk Cah pangling aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari pulang ningali. Pulang langsung, ya Allah keluar sana, pulang telepon iki. Ayo metu merokok yuk. Ayo metu yuk merokok yuk. Ayo metu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bareng gua Ewing dan tim YK Entertainment. Kali ini sowan ke rumahnya Bapak Adi Sinauri. Nggak perlu sowan lah. Apa ini, Pak? Sowan itu kesannya piye gitu ya. Tulan ya. Tulan ke Pak Adi Sinauri. Terima kasih Pak udah ngasih waktu. Mas lebih enak ya, Mas. Gimana, Pak? Manggilnya Mas aja lebih enak. Mas, oke. Mas Adi Sinauri. Oke, thank you Mas Adi. Kita udah dikasih kesempatan untuk ngobrol bareng teman-teman YK Entertainment ya. Siap. Ini Mas. Ini kan ada beberapa tim personil saya yang memang dari dulu ngefans sama jenengan. ada C dan Reza. Saya ngefansnya karena apa? Kenapa? Karena apa, Bro? Loh, siji podo menungsane. Yo podo kuduse yo ngerti wonge gitu loh ya kan. Nek jenengan ngefans dengan orang yang tidak pernah jenengan tahu gitu mungkin ya, tapi yo pernah ketemu. Yo wonge seperti itu gambare lah gitu. Ngefansnya kenapa? Coba saya ngefansnya itu gini. Kenapa bisa cari orang ODGJ buat jadi konten? Oke. Kalau itu panjang Mas ceritanya ya. Tahun 2007 saya dengan Mbak ini, dengan istri udah turun ke jalan, kasih makan ODGJ. Belum, 2007 nggak kepikiran Mas aku. Itu awal saya menikah dengan istri kok. Nah, seperti itu. Sampai kemudian saya membangun Sinaurip, belum kepikiran ODGJ juga. Jadi Sinaurip itu sangkrit bulan Oktober seperti bulan kelahiran saya tahun 2019. Sangkrit kontenku bukan ODGJ. Karena basicku ngajar, kontenku adalah anak-anak sekolah yang inspiratif, orang-orang di Papua yang inspiratif gitu loh. Sampai kemudian aku tuh nonton channelnya Rian. Rian TV Bandung gitu. Di salah satu videonya Rian itu ada ODGJ jalanan yang bisa ketemu keluarganya setelah tayang di YouTube-nya Rian. Nah, disitulah saya tergerak. Oh ya, saya bisa melakukan hal yang sama nih, gitu loh. Terus saya ngobrol dengan istri. Tidak ada kesempatan untuk turun karena pada waktu itu istri masih sibuk banget. Sampai akhirnya momentumnya dapat pas pandemi itu kita turun ke jalan, ngurus ODGJ. Motivasinya adalah itu tadi, saya lihat Rian tadi, si ODGJ ini ketemu keluarga nih. Gitu. ODGJ begitu. Mas Reza. Kalau ini Pak, Musyafir kan ada yang di jalan Musyafir kan nggak semua ODGJ. Betul, Musafir. Ada konten Musafir. Nah itu kalau itu buat apa itu namanya? Pertanyaan? Nggak sing amanah, maksudnya dikai amanah ke Sunan atau gimana gitu kan, banyak kan Musafir gitu. Apakah benar apa enggak? Gini. Ya, misi lah. Misi. Piye ya Mas ya? Ya pasti gini, Sinaurip itu lebih sering mengkonten memang kelompok masyarakat yang termarginalkan, kelompok masyarakat yang memang dianggap berbeda oleh orang lain. Selain ODGJ yaitu yang sering banget, bukan sering ya, beberapa kali nongol adalah para musafir. Kenapa para musafir? Masyarakat itu cara pandang terhadap musafir juga tidak sama loh Mas. Ada yang menganggap bahwa mereka adalah orang-orang terpilih yang cenderung disucikan, dihargai, dihormati banget. Ada juga nuwun sewu sebagai masyarakat menganggap itu tidak beda jauh dengan ODGJ juga gitu loh. Karena banyak juga yang mereka nuwun sewu, halu dan sebagainya. Tapi saya tidak masuk di ranah itu. Saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman Sinaurip bahwa ada sebagian dari teman-teman kita, ada sebagian dari masyarakat yang seperti ini gitu loh. Dan tidak ada salahnya membantu mereka gitu loh. Mereka bawa stop, bawa kasih rokok, bawa kasih uang, kasih kopi, kasih makan, seneng Mas. Gitu, karena sesama manusia, karena jujur mereka juga termarginalkan, tidak semua orang juga berani stop mereka loh. Iya betul.
Tapi ada juga orang yang begitu kekeh menghormati para musafir, membantu banget banyak. Bahkan kemarin saya melihat sendiri ya, Joko Kendil itu pas sudah selesai bareng dengan saya, itu ada mbak-mbak yang naik motor ngejar ngasih makanan itu. Pas dia udah selesai, udah ke arah Muria itu. Nah itu. Dan musafir seru. Tapi ada juga musafir yang mohon maaf ya, videonya saat take down juga ada. Karena pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Ada beberapa hal di zona urip yang tidak mungkin saya tabrak, Mas. Ada prinsip banget. Satu, saya tidak akan mengemas kontenku dengan berbau supranatural. Tidak akan. Walaupun kadang aku nyenggol-nyenggol bertanya gitu, tapi tidak akan ngeblow up itu bahwa itu menjadi fakta kebenaran gitu loh, ndak gitu loh, seperti itu. Tapi seru juga, mereka adalah orang-orang yang kalau melihat sisi positif ya, mereka adalah orang-orang yang iso urip dengan kondisi yang minim banget loh. Wes mangan minum yo satu nang dalan gitu loh, kan ini luar biasa. Di luar mereka punya masalah ya, karena banyak dari mereka yang bermasalah. Gitu. Di Sinaurip itu juga saya lebih banyak dipanggil Mas. Terus saya manggil ke istri juga Mbak gitu ya kan. Oh dipanggil Pak Bu itu kesannya kayak tuwir banget lah. Padahal masih seumuran gitu. Oke Mas Edi, ini tempo lalu saya pernah lihat konten Mas Adi ini sama musafir yang di atas makan gorengan atau apa gitu ya. Ternyata suatu hari saya ketemu sama masnya itu, mas musafirnya itu. Dedi kalau nggak salah. Dedi, ya orang yang tinggi. Pakai baju lerek-lerek gitu. Iya, bertiga. Dedi, orang Lampung itu. Orang Lampung, ya. Terus nggak sengaja tuh saya ketemu di makam Ploso, Mas. Makam Ploso, kok kasihan. Ternyata mereka nyari kembang guys, kembang yang Kamboja atau apa. Dikeringkan itu. Iya dikeringkan. Saya sempat 1 menit 2 menit amatin. Nggak tahu kenapa saya langsung turun motor, nyamperin ke masnya itu. Mas, buat apa Mas? Loh, jenengan kan yang di konten Pak Adi ya, Mas jenengan kan yang di kontennya Mas Adi Sinaurip. Oh jadi Mas, terus cerita lah. Ini Mas kita ngumpulin kembang ini buat kita jual. Gitu. Jadi mereka berjuang untuk apa? Saya mau nanya dulu Pak. Untuk kita makan. Iya, menyambung hidupnya lah ya. Hidup, gitu. Nah terus saya ada sedikit lah, cukup lah untuk sehari tempat itu. Cerita-cerita sedikit, wah ternyata memang mereka survive-nya memang bener-bener yang nggak nyagerno uang katanya. Yeah. Mereka tuh nggak mau Mas, namanya minta-minta, dia juga cerita gitu. Kita pokoknya anti lah, kalau dikasih diterima. Tapi kalau sengaja minta atau mungkin masuk warung minta bantuan makan itu mereka nggak anti. Ya. Itulah yang saya salut itu gitu. Apa kabar dengan kalian yang suka ngamen di jalan, males-malesan ya? Kan ada tuh Pak, ada tuh Mas, yang lagi viral ya. Kalian males-malesan di jalan, apa kabar dengan orang yang di sana sedang berjuang mencari nafkah menghidupi keluarganya? Ini sama dengan musafir itu Mas. Saya salutnya itu, mereka anti minta ya. Karena memang yang musafir beneran ya. Nuwun sewu, kenapa saya bilang gitu? Karena ada dari mereka yang memang beda ya. Mereka punya ritual hidup di jalan berbeda. Ada yang memang punya komitmen, mereka punya pantangan, tidak boleh mencuri, tidak boleh meminta, tidak boleh apalagi satu ya, mencuri, meminta. Tapi kalau dikasih diterima. Itu ada. Tapi ada juga nuwun sewu yang mereka nek matenge ngeleh ya njaluk gitu loh. Ada. Dan itu berangkat dari latar belakang alasan mereka jadi musafir. Nah, mereka yang jadi musafir karena perintah gurunya, artinya ritual spiritual, mereka memang punya pantangan itu. Nggak boleh minta, nggak boleh mencuri, walaupun mereka sedang nggak bisa makan. Tapi kalau menemu makanan di jalan, mereka makan. Bahkan sampai pernah, ini loh Mas, cerita ya, sampai pernah 3 hari nggak makan. Terus gimana? Karena apa? Karena nggak ada uang kayak gitu. Ya kita anggap puasa Mas. Iya. Itu loh, mereka tuh sampai 3 hari nggak makan ya Mas ya. Sampai bukan menjaga gengsi atau biasanya karena orang berubah wetenge ngeleh kan gitu, kayak gitu. Mereka ya nggak mau sampai mereka bisa ngumpulin
uang tah jual apa, mungkin dari Dapat besi atau kaleng-kaleng minuman itu kan aluminium tuh. Iya. Bisa di nganu, diprek itu nanti ditimbang atau dapat uang di jalan gitu. Jadi mereka-mereka yang memang punya komitmen menjalankan ritual sebagai seorang musafir, mereka punya pantangan. Punya pantangan. Nah, itu. Saya pernah juga nih Mas Adi. Yeah. Di jalan ya, ada ibu-ibu mungkin separuh baya lah, umurnya mungkin 57 sekitar segitu ya Mas ya. Pakai sepeda, sepeda yang diparkirin Mas. Dia itu masak nasi pakai kaleng, ya. Saya memang sengaja, ibu itu kasihan ya. Saya memang sengaja Mas, cari nasi padang, pokoknya nasi lah gitu ya. Terus saya beli beberapa bungkus lah, lebih dari 1 bungkus. Buat dia. Ibu masak apa gitu? Memang sengaja gitu ya guys, tapi nggak dikontenin memang. Karena nggak sengaja. Nggak mau Mas. Tahu nggak? Saya juga shock ya Mas ya. Dia itu masak nasi, tapi saya sudah banyak makanan. Dan logatnya itu logat bukan logat Jawa Mas. Dari Bandung kayak gitu. Oh gitu, Jawa Barat ya? Sundanan. Ibu-ibu. Mohon maaf Mas, saya sudah banyak. Orang santun banget. Saya sudah banyak makanan Mas. Ini kalau nggak percaya, ada burger, ada apa di tasnya Pak Mas. Dan itu anehnya, ini musafir atau apa gitu Mas? Saya belum pernah ketemu yang seperti itu. Ibu-ibu sukanya di sup Purwosari itu Pengkol. Ada gapura apa namanya? Pesantren apa itu saya lupa. Nah, seringnya bakal di situ ibu. Sampai sekarang masih di sana. Iya, beberapa kali sempat nemuin. Cuman jam-jamnya Nah, itu ya. Kadang sore, kadang siang. Kok saya lebih curiga bahwa dia ODGJ sih Mas. Tapi komunikasinya Lancar. Gitu ya. Yang saya heran itu Mas, sopan banget ya. Terus dia juga terima kasih Mas, saya sudah banyak makanan. Dan benar ditunjukin Mas. Dan itu makanan-makanan tidak basi. Kayaknya masih fresh. Masih fresh ya. Mungkin Beli. Nggak tahu sih. Beli atau apa. Itu masuknya apa ya? Masuknya dia musafir kah? Yo, kalau non sewu gini. Ada perbedaan kok Pak musafir dan ODGJ itu. Perbedaannya kelihatan banget. Kalau yang musafir itu rata-rata mereka komunikatif lah. Karena mereka orang-orang yang tidak dalam tanda kutip sakit pikirannya kan. Ya, benar. Tapi kalau ODGJ kan mereka orang yang sakit pikirannya. Jadi cara berkomunikasi pun beda gitu loh kan. Stylenya juga beda. Kalau musafir itu mereka masih mandi, bahkan mereka masih sholat 5 waktu. Bagi yang meyakini sholat 5 waktu adalah kewajiban gitu loh ya kan. Tapi kalau ODGJ ya enggak. Nah, seperti itu. Nah, yang ceritamu seperti itu, saya belum pernah ketemu sih. Cuman aku beberapa kali lihat di Kudus itu ada perempuan pakai rambutnya dikepang sepertinya, bawa bungkusan banyak tapi enggak tentu tempatnya. Saya lihatnya tuh malam, saya pernah lihat di depan Mualimat itu loh. Sama Mbak Eni gitu. Lain hari saya lihatnya di Jember, tapi dia jalan gitu loh. Oh, satu lagi Mas. Beda orang ya. Itu di bekas pabrik sukun Jambubol itu Mas, yang di perempatan Menara ke selatan. Itu kan ada Jambubol. Ibu itu sering makannya di warung itu, masak-masak. Beda orang juga. Beda orang. Tapi sama masaknya pakai kaleng. Oh gitu ya. Atau apa gitu. Saya sering nemuin gitu. Apakah dia orang terlantar yang pengen pulang nggak tahu jalan pulang? Nggak mungkin, karena dia bawa sepeda, bawa ini kan. Bawa sepeda ya. Bawa sepeda. Dulu sampean tahu Mas di Kudus itu. Dulu dia bawa sepeda, sekarang sepedanya nggak tahu kemana. Beberapa kali kalau pagi aku nganterin anakku sekolah itu, dia kadang minta di lampu merah Jember. Itu orang Garut itu. Pernah muncul di konten Sinaurip dan itu dikenali keluarganya. Belum ada konfirmasi ulang. Makanya kalau lewat konten ini nanti terkonfirmasi ulang keluarganya mau ngambil atau mau terima, tak tergi pulang malah. Sudah terkonfirmasi oleh tetangganya dan saudaranya gitu loh. Tapi oleh keluarga intinya belum ada yang kontak saya. Atau mungkin mereka ini Mas, diem-diem langsung diangkut bawa pulang gitu. Ya enggak tahu juga. Sih ada kalau seperti itu ada sih 1-2 sih. Selebihnya enggak Mas. Karena kebanyakan ODGJ yang kita tangani itu kebanyakan mereka dari keluarga yang memang tidak cukup berada. Jadi untuk menjemput mereka, yo ongkosnya ada. Makanya kita lebih sering mengantar. Kalau menjemput itu rata-rata mereka yang keluarganya cukup berada. Kayak kemarin ada penjemputan dari Jember Mas. Dari Jember ke Iya ke sini. Bawa ke rumah sini.
ODGJ-nya hilang 30 tahun. Mas, 30 tahun guys. Iya. Lama bener. Ketemunya nek gue ngabul Jepara sekitar bundaran Tugu Tiga Wanita itu. Oh iya, bener itu ya. Di situ terus waktu tayang video dikenali bahwa dia orang Jember. Cowok ya Pak? Perempuan. Oh, iya, perempuan. Perempuan. Terus rencana mau saya anterin Kemis, tapi ternyata pagi-pagi hari Selasa itu keluarga nelpon, Mas mau dijemput saja gitu. Karena nggak keronto-ronto kan, hilang 30 tahun kemudian ketemu kan. 3 kakaknya datang ke sini. Tak enteni sampai jam 10 bengi. Berangkatnya dari sana setengah 9 pagi sampai sini jam 10 malam. Pulang dari jam 11. Pulang dari jam. Ikut ke sini. Kakaknya 3. Targetnya dari sana dijemput. Dijemput ke sini. Jadi si ODGJ tidur di sini gitu loh. Ngobrol. Wah, itu ODGJ-nya seru banget. Pinter banget, mengaku cucu Raja Majapahit. Oh, gitu. Punya pacar cucu Raja Pajajaran. Itu halu atau enggak Bapaknya? Itu halu. Halusinasi. Itu jelas halu. Saya tertarik sama kontennya Mas Adi nih. Ibu-ibu yang dia masih rapi, yang apa bisa baca Al-Quran atau apa? Ngaji, Oh iya. Ngaji yang itu loh, Mas. Yang ini rok saya sobek Mas, kayak gini. Ibu siapa itu? Mbak Mur. Mbak Mor ya betul. Mbak Mur. Mbak Mor ya. Karena memang lumayan viral itu. Dia dulu Korea, Mas. Korea. Dia Korea. Terus dengan perjalanan hidup kan seperti itu. Kadang enak, kadang tidak mengenakan. Kemudian terguncang, sakit jiwa. Beberapa kali masuk rumah sakit jiwa. Tapi masih connect ya? Iya, kadang connect, kadang enggak. Iya. Pada waktu itu loh ya. Kalau sekarang connect. Sekarang udah. Karena setelah itu kan kemudian saya diminta keluarganya untuk piye caranya Mbak Mur mau masuk mobil. Kemudian karena saya datang kan itu. Datang terus dibawa ke Jogja berobat. Sekarang sudah sehat. Sama kapan hari saya video call sama dia. Oh ini? Tak jadikan itu muncul di video Sinau Urip itu. Ini rasanya gimana Mas? Bantu yang ODGJ sampai bisa sembuh 100% itu kebanggaan sendiri atau nyangka ya? Bukan kebanggaan ya Mas, lebih kepada kepuasan ya. Kepuasan berarti. Contoh Umar lah ya, Umar ya. Umar itu saya tuh seneng banget. Oh ya, Umar Sinau Urip. Punya usaha parkir. Cuci motor. Karena waktu itu saya pernah janji ke dia, nanti nek pulang dari Margolaras tak belikan mesin cuci motor. Seperti itu. Umar itu satu contoh bahwa ODGJ itu juga bisa sehat kembali. Asal perhatian dari keluarga, kasih sayang, obat minum lah nih, jangan khawatir. Toh demikian, ODGJ itu juga rawan kambuh. Umar pernah kambuh. Sudah kita urusi rawan kambuh, dia pernah kambuh. Seminggu dirawat di RSUD Waduk. Dia ingat-ingat masa lalu atau gimana? Pasti ada pemicu. Ada pemicunya. Dan itu off the record lah ya. Pasti ada pemicu. Sakit jiwa sama seperti sakit-sakit yang lain. Contoh misalnya sampean kan ada darah tinggi gak? Nah ya masih muda ya. Nanti masih umur ya mungkin ya. Sakit itu tetap ada puncak saya misal gini. Sampean punya hipertensi. Hipertensi itu kan pantangannya tidak boleh makan asin nah. Pada saat jenengan makan asin, maka makan asin itu menjadi pemicu. Hipertensi pun naik lagi kan, kumat lagi. Nah itu loh. Pun sama dengan sakit jiwa. Pada saat ada pemicu dia akan kambuh lagi. Nah itu Umar pernah kambuh. Habis dirawat, nginep di sini 2 malam kalau nggak salah ya. 2 malam semalam ya. Dia seneng nih, bareng kita seneng banget. Bahkan yang menyedihkan pada waktu itu yang Mas Santo itu mantri yang membawa Umar bawa ke rumah sakit malam-malam itu, sampai Santo itu nangis. Umar itu lali dengan semua orang pas dia kambuh itu, tapi dia ingat dengan saya. Santo itu nangisnya di sana gitu loh. Wah, aku saya ngeterke kok gak eling gitu loh ya sekarang. Tapi saya yang tidak ngeterke pada waktu dia masih ingat. Jadi memang ada hubungan emosional yang luar biasa antara saya dengan Umar ya. Dan ya itu gambaran bahwa ODGJ tetap bisa sehat. Bisa sehat. Gitu. Reza mau nanya apa? Ini saya pertanyaan terakhir ya. Mas. Ini mitos atau fakta? Kalau ODGJ yang nggak pakai alas itu paling susah disembuhin, bener apa enggak? Nggak pakai alas kaki, langsung jalan kaki aja, nggak ada alasnya. Susah biaya maksudnya? Susah dibuat sembuh. Udah parah. Udah parah apa enggak? Nuwun sewu. Mbak Rominarti, orang Ponorogo,
kita temukan di daerah Tayu itu rambutnya gimbal mas, nggak pakai sendal mas, turunin yang aspalan dalan. Sekarang sholat mas nek omah mas, bahkan terakhir sebelum bapaknya meninggal itu dia hanya mau makan setelah bapaknya makan dulu. Kasih sayang, perhatian, minum obat ya, pengobatannya harus terukur lah, sesuai dengan tupoksinya. Jangan sampai non sewu, loro jiwa dikasih obat yang tidak jiwa, nah itu kan tidak tepat. Gitu, tetap semua ada harapan sehat kembali. Gitu, itu kan berarti, nek menurut saya, berarti bukan fakta. Bukan fakta. Ini ada satu yang pengen saya tanya ini mas. Mas Adi kan pernah tuh menolong ODGJ yang di tempat sampah, hidup di sampah itu. Konten udah lama sih kayaknya. Ya. Itu ya secara saya sendiri ya bro ya, mungkin bau sampah aja udah muntah, udah kan bisa penyakit kan. Iya. Mas Adi ini nggak ada takut-takutnya sama bau sampah yang busuk atau apa gitu. Ada ya mas waktu itu kan ada ya. Ya banyak. ODGJ di sampah mereka bau itu banyak mas. Banyak gitu. Nggak pernah enak gitu, pengen muntah gitu. Oh pernah. Salah kalau nggak pernah. Pernah. Terutama ODGJ yang dia pipisnya ngompol. Wah itu saya pernah pengen muntah pernah itu. Oh, iya. Perempuan daerah Tayu. Alhamdulillah beliau sudah pulang. Iya. Tapi tidak lewat Sinaurip, lewat Dinsos. Jadi itu komunikasi antar Dinsos. Jadi ada razia. ODGJ itu kecelakaan. Terus Dinsos Pati nanya ke saya, Mas Adi pernah nangani ODGJ? Pernah Pak. Dia orang Gresik kalau nggak salah. Terus akhirnya kontak Dinsos Gresik, akhirnya komunikasi. Itu saya nahan pengen muntah mas. Karena baunya puas betul. Nek hanya bau tengik, aku masih manja, tapi ngompol itu loh. Saya pernah nahan itu, pernah. Dan mukaku merah, bujuku ngerti kok. Mukaku merah, nek nahan pipis, bau pipis lah ya. Nek bau pup itu malah aku masih bisa malah. Nah, tapi bau pesing gitu. Iya. Nah, Kan gitu. langsung Karena itu. bukan saya tidak mencium bau ya mas, saya mencium bau lah. Cuman kadang sudah tak, ayo ya sudah lah, ini pilihan hidup gitu loh. Iya. Ya sudah, kita nikmati aja. Gitu. Tapi mau nanya apa? Penyebab ODGJ itu apa? Oh banyak mas. Salah satu. Gagal cinta. Kan semua berangkat dari kekecewaan. Jadi orang-orang gangguan jiwa itu mereka pernah kecewa dalam hidupnya. Kekecewaan itu tersimpan, tidak terurai gitu loh. Dan hati-hati buat panjenengan semua, orang-orang gangguan jiwa lebih banyak menyerang pada laki-laki daripada perempuan. Nek gak percaya buktikan ya, sampai melaku mulai kok Kudus tekan Pati, apa Kudus tekan Semarang ning dalan bilang temune. Ntar akeh wong lanang timbang wedok. Iya, pasti. Itu realita. Bahkan ada data penelitian 4:1 kalau tidak salah ya. Jadi 4 laki-laki 1 perempuan ODGJ. Semua berangkat karena kekecewaan. Tapi kalau diputus cari lain itu. Iya, karena memang banyak banget kasusnya adalah seperti itu. Cinta ya. Misal gini, sampean lah misal, dan saya nggak berharap sampean nanti gangguan jiwa. Sampean senang dengan perempuan, tapi keluargamu menentang, dan sampean senang banget. Terus kecewa. Pasti ya. Kemudian si wedok itu menerima, kemudian dia nikah dengan pria lain, kayak roh. Iya, pada saat sampai tidak bisa melepas kekecewaan, mbok simpen terus gitu kan. Itu pasti akan guyu dewe ngomong dewe nanti. Nah. Tapi kok ada beberapa yang selamat dari situ, selamat dari kekecewaan, kok bisa bangkit gitu. Oh iya, makanya kenapa manusia itu butuh berteman dengan orang. Manusia kan makhluk sosial. Jadi, iya ngobrol dengan orang itu penting. Tapi juga hati-hati. Ngobrol dengan orang kadang ya masalah makin ambiar. Iya benar. Hati-hati. Tapi dengan jenengan curhat, dengan cerita, plong. Minimal plong. Nggak dapat solusi loh sampean. Iya benar. Minimal plong. Bahkan syukur-syukur sampai iso nangis. Yang jadi masalah itu kan laki-laki dididik oleh keluarganya untuk tidak mudah menangis. Mosok calanang nangis cemen dan sebagainya. Padahal menangis itu dalam psikologi itu namanya katarsis mas. Salah satu teknik katarsis yang paling murah tapi paling mujarab. Sampai di masalah iso nangis iso lega.
Tapi lek gak iso, ken nangis wis ra iso, curhat ra iso, mbok pendem dhewe, otakmu sudah ndak kuat, wes sudah akhirnya ngangkleng ngomong dhewe, guyu dhewe. Nah, Mas Adi, ini dia juga udah gitu Mas, ngitung-ngitung 27 kali 5. Tapi dia ya, tadi di depan basecamp udah gitu. 27 kali 5. Hati-hati loh gitu. 27 kali 5, 27 juta kali 5 bulan. Nah, 135 juta. Itu duit tadi. Gitu. Banyak kan cinta ya. Banyak banget yang cinta. Yo, pada dasarnya kecewa sih Mas ya. Kecewa. Bahkan banyak banget yang orang itu ganggu jiwa gara-gara ditinggal pasangan hidupnya. Tinggal selingkuh, tinggal Iya. ini. Bahkan beberapa hari yang lalu ada orang yang WA saya sampai dia ngirimin video plus foto dia tiduran aja, laki-laki loh. Dia itu ditinggal ninggal istrinya. Susah move on banget. Rasanya awak iri ngomongnya ranti tenaga blas gitu kan. Sedih banget. Kalau mencegah dari ODGJ itu gimana? Yang penting kamu bisa bahagia dalam hidupnya. Menerima. Iya. Menerima takdirmu dan penting kamu bisa tersenyum bahagia. Maka kadang nuwun sewu nek saya live itu saya sering meninggalkan pesan adalah ciptakan bahagiamu apapun fakta hidupmu. Nek sampean jadi sepadon guyu karo kancamu aman lah kowe. Oke. Hati-hati nek sudah nuwun sewu jenengan wis kangelan turu. Kalaupun mata terpejam mimpimu jelek. Nah, itu tanda-tanda depresi itu. Depresi. Ya. Secepatnya untuk konseling dengan profesional lah. Gitu. Iya sih ini tadi susah tidur. Overthinking ke orang. Curigaan. Nah, orang-orang yang overthinking itu orang-orang yang gampang banget depresi. Hati-hati. Nah, karena kemudian jenengan akan berpikiran jelek tentang orang. Pada saat jenengan bisa enjoy menjalani, semua akan lebih mudah. Gitu. Minum Mas saya. Adi ini kan ilmunya dari Mbak Eni juga psikologi ya Mas ya. Satu almater sampean S1-nya Mbak Eni itu dari UMK. Ini sekarang dia sedang ngambil S2 psikolog klinis dari Unika. Gitu. Jadi yang saya pengen tahu nih Mas, dari dinas sosial atau dinas yang lain, pernah nggak sih, iya Mas Adi dan Mbak Eni itu ditawarin, yuk jadi tim kita untuk concern di masyarakat atau apa gitu ya? Kalau bareng beberapa kali kita bareng ya Mas. Terutama dengan instansi pemerintah lah, nuwun sewu. Sinaurip itu pernah mendapatkan penghargaan Satya Lencana loh. Kebaktian nasional dari presiden loh. Itu kan salah satu wujud apresiasi pemerintah terhadap kita. Terus kalau realnya di lapangan, kita sering banget kolaborasi dengan dinas kesehatan, dengan dinas sosial untuk menangani. Contoh sederhana gini misal, apa yang saya lakukan, apa yang saya dan istri lakukan kan sebetulnya kan itu menjadi tugas dinas sosial aslinya, gitu toh. Nah kadang pernah itu dinas sosial Pati ada ODGJ kecelakaan Mas, ditanya menengeng baik gitu kan, mereka juga bingung. Di rumah sakit itu ada batas waktunya. Nih kalau nggak ketemu keluarganya, mereka juga bingung harus ditaruh kemana gitu kan. Di satu sisi lain dinas sosial Pati itu nggak punya shelter, nggak punya penampungan. Mengontak beberapa penampungan ODGJ di daerah sekitar, misal Kudus, Rembang, Jepara penuh semua, gitu toh. Mereka minta tolong Mas Adi, tolong bantu menemukan keluarganya. Kita up Mas. Saya datang ke rumah sakit dan kita izin ke direktur. Boleh enggak? Karena secara etika ini enggak boleh. Direktur mengizinkan demi kepentingan, maka boleh tayang. Kemudian saya mencoba mengidentifikasi ODGJ-nya. Saya juga mengalami kegagalan sama seperti orang-orang dinsos, nggak bisa mengungkap jati dirinya. Tapi kemudian tetap tayang. Nah, setelah tayang di Sinaurip, The Power of Sinaurip kalau ini ya, dikenali keluarganya, orang Purbalingga. Keluarganya ketemu, akhirnya kontak dengan Dinsos Pati, kemudian Dinsos Pati kontak dengan Dinas Purbalingga. Udah ketemu, pulang ke keluarganya. Balik pulang ya. Iya, terus kalau dengan Dinas Kesehatan, banyak ODGJ yang kemudian kita bawa ke rumah sakit, kita bawa ke Puskesmas gitu, ke Lukman Hadi Kudus beberapa kali itu. Itu seandainya Mas, tadi kan dari rumah sakit juga
ngasih batas waktu ya kalau belum ketemu keluarganya. Seandainya nih Mas Adi juga lagi sibuk sampai 3 minggu sudah full jadwal, udah melewatin hari mereka menentukan, shelter nggak ada ya. Apakah mereka dikembalikan ke jalanan atau gimana? Saya tidak pernah seperti itu, Mas. Saya tuh gini lebih. Kalau ODGJ itu dikenali keluarga dan kendaki pulang, baru tak ambil, tak bawa, tak anterin pulang. Nek enggak, tak jarkin ngono, Mas. Kecuali dia sakit ya. Kecuali dia sakit baru kita atur untuk masuk ke rumah sakit. Pernah itu ODGJ dari Karanganyar Demak, kita masukkan ke RSUD Lukmono Hadi Kudus, sakit. Kakinya ada belatungnya sampai. Karena non sewu ya, diikat plastik gitu musim penghujan gitu tuh. Yo, diikat plastik ada luka, Mas. Embus wah. Alhamdulillah dikenali keluarga. Jadi selesai masa perawatan di rumah sakit, kita anterin pulang ke Karanjuwangi kalau nggak salah. Nah itu pernah terjadi gitu. Kita masukkan rumah sakit adalah mereka-mereka yang punya indikasi sakit fisik ya, yang ODGJ, Mr. X yang di jalanan. Tapi itu kompleks kamarnya masih sama orang yang beda ya? Beda Kayak di Lukmono Hadi ini di ruang C, Cempaka ya. Nek Panti itu Sakura, nek Rembang itu ruang apa lupa aku. Gitu, beda. Mereka di ruang karena penanganannya beda. Bangsalnya orang-orang sakit jiwa itu pasti penuh kerangkeng, Mas. Oke, penuh kerangkeng gini ndak itu bahaya, bisa hilang mereka. Cerita Mbak ini zaman Mbak ini praktek itu pernah katanya dia ada ODGJ yang nyempal gitu loh, Mas, teralis. Tarik ini. Nah itu, sampai gitu. Sekuat itu ya, Mas ya? Iya, makanya hati-hati. Itu kekuatan dari mana ya? Imajinasi. Enggak sih gini. Sampai pas kepepet juga tenagamu luar biasa. Misal sampai digudak asu, kemudian ngarep ono kali ya, mungkin mereka 4 kali. Nah, gitu loh. Tapi menurut Mas Adi, itu penanganan kalau di kerangkeng itu benar apa enggak? Apa diperbolehkan? Itu kan ada undang-undangnya. Orang itu tidak boleh dipasung, Mas. Iya. Tadi kan dalam rangka dirawat di rumah sakit. Iya. Kalau yang seperti itu, saya pun nggak menyalahkan loh, Mas Uli. Kalau ada keluarga, misal gini, kita paling enak menghakimi orang lain lah ya. Itu kan tidak boleh dikerangkeng, itu melanggar HAM dan sebagainya. Saya pada gini, nek dia ngamuk uang nganggu waktu sampai tanggung jawab. Nah itu loh, saya juga menghargai gitu loh. Karena keluarga juga kesulitan mengendalikan gitu loh. Saya pernah tidak muncul di tayangan itu melepas orang yang dikerangkeng. Kerangkengnya tidak sih, Mas, stainless. Terus bareng dengan pihak rumah sakit Lukmono Hadi disuntik bius penenang bawa masuk mobil. Tapi itu menenangkannya luar biasa, buka stainless itu pernah saya di Kudus gitu. Ya memang orang nggak boleh dipasung, nggak boleh gitu. Tapi beberapa kali kita melepas pasung. Pernah ada yang dipasung pakai kayu ya, Mas? Iya, kayu itu yang dirantai juga pernah kayu balok gini gitu. Bawa ke rumah sakit, ya mereka baik-baik saja pada saat mendapatkan obat. Yang jadi permasalahan adalah setelah mereka pulang ke rumah, tidak ada orang yang sanggup meminumkan obatnya dia gitu loh. Akhirnya kambuh. Itu caranya gimana, Mas? Kan kadang dia, aku nggak loro kok, ambil obat ini gimana? Dicampur. Inilah yang menjadi tantangan ya, Mas ya. Kalau di rumah sakit mereka mau minum obat. Di rumah keluarga kesulitan. Si pasien bilang, aku gak loro kok, mau ngombe obat gitu ya kan. Nah kalau sudah seperti itu, si keluarga itu nyerah. Kalau rumah sakit kan enggak, Mas, perawat kan memaksa, kayak kudu ngombe obat loh. Nah idealnya memang setelah dari rumah sakit jiwa mereka mendapatkan rehab, Mas. Idealnya mendapatkan rehab untuk membangun kesadarannya bahwa, oh ya aku butuh obat, oh ya aku ini sakit gitu loh. Membangun kesadaran seperti itu. Idealnya begitu. Tapi susah juga dapat ideal itu. Gitu. Tapi kebanyakan itu ya, Mas. Mereka nyerah ya dari keluarga, nggak mau diminumin obat terus. Iya, kebanyakan begitu. Jadi banyak ODGJ yang masuk rumah sakit jiwa berkali-kali. Sampai rumah. Pas obat, kumat. Iya, itu loh. Keluarganya menyerah. Ya memang tidak mudah memang. Saya juga pernah saya pernah minumkan obat ODGJ itu, ODGJ tidak mau sama sekali. Sampai nuwun sewu, irungnya dipecat ini, obatnya digerus, pun demikian lidahnya itu masih ditekuk. Ditekuk menutupi ininya, rongganya gitu loh ya.
Nah itu pernah juga gitu loh. Jadi penuh cerita lah ngurusi ODGJ itu. Reza mau nanya apa aja? Enggak sih. Kalau ini Pak, penanganannya kalau kan kebanyakan remaja ini viralnya ngelem. Nah, penanganannya gimana? Aku pernah bocah ngelem, Ya. pernah ketemu bocah ngelem. Ya, Iso mas. bisa. Kan itu langsung ke Itu- saraf ya. Iya ke saraf betul. Saya pernah di Serang Banten ya, Serang. Nek gue pantine Mbak Parti TV itu ada ODGJ namanya Asep. Dia dirumati di panti itu. Nah waktu itu kita up biar ketemu keluarga. Alhamdulillah udah ketemu dan udah dijemput keluarganya. Dulunya ngelem mas. Ngelem. Iya bisa merusak banget. Bisa merusak Katanya kan banget. kalau nggak ngelem badannya lemes kan. Iya kayak Sako lah. Ya mungkin ya sampai buat komparasi mungkin ya lebih apple to apple-nya bareng orang-orang yang kecanduan obat-obat tertentu. Ya itu. Iya bisa rusak itu. Dan hati-hati kalau kecanduan karena obat dan alkohol itu kan tidak di cover BPJS itu. Aha, bahaya itu. Dava mau nanya apa? Nggak ada. Nggak ada. Jadi Mas Adi udah bertahun-tahun udah mengabdikan diri jauh sebelum YouTube itu tayang ya Mas ya? Ya, memulainya dari 2007. Kita dengan jalanan loh ya. Tapi nek berinteraksi pengalaman, saya dari kecil punya keluarga yang gangguan jiwa. Di lingkup keluarga besar saya ada. Saya ingat betul ya, kalau beliau marah itu sama saya nggak jadi marah. Begitu. Jadi dia lebih menerima saya. Mungkin dia sama saya satu frekuensi benar ya. Jadi mode edan ya. Iya kadang ada pemikiran gitu. Dan anehnya Untuk deket. setiap ODGJ ditangani Pak Adi, ya Mas Adi, itu selalu bisa nurut langsung. Kebanyakan ya. Kebanyakan itu. Kebanyakan ya. Ada trik deh, ada trik. Nah, gara-gara inilah banyak orang yang ngira bahwa kita itu bisa mengobati orang gangguan jiwa. Ya betul. Satu, banyak yang ngira saya itu sakti. Padahal itu enggak sama sekali. Nggak ada. Oh enggak, aku digigit tak jahit toh mas. Oh ini dijahit 2 di RSUD Lukman Hadi nih. Dan sampai diludahi pun. Oke. Sampai ada. Piye mas? Pada saat jenengan sudah memilih itu adalah pekerjaanmu, sudah memilih itu adalah pilihan hidupmu, kamu harus siap dengan segala konsekuensi. Apakah sempat kepengen gua pengen? Oh iya, saya pernah. Tapi tak tahan. Aku pernah ini berkali-kali loh. Itu yang di videonya. Iya nek Jeporo, Nalum Sari. Nalum Sari. Di dalam sari kan Pak? Iya. Arep tak gune rumah sakit Kartini Jepara. Lho nek mobil jago ngapik dengan saya. Ya wajar. Orang ODGJ itu kan orang-orang yang overthinking gitu. Mereka curiganya tinggi banget gitu loh. Padahal kan baru ketemu ya. Tapi kalau mereka sudah oh ya aku nggak diapa-apa kayak tadi Mas Lon Sewu ini. Ini ada bekas ini. Iya masih. Kena cakar. Tadi pagi di depan Polres Demak. Konten juga. Iya, bareng dengan anak Demak sana. Ini sudah mandi, minta maaf. Bilang matur nuwun terima kasih. Ya karena ya itu tadi dia curiga gitu loh. Kamu siapa kok tiba-tiba datang ke saya? Kok ngatur-ngatur aku gitu loh. Aku turu mbok tangek gitu loh. Aku pengen rambutku gimbal mbok potong. Ngapain gitu loh ya kan? Tapi pada saat mereka sudah menemukan kenikmatan setelah rambutnya pendek, mandi bersih, mereka bisa bilang terima kasih. Bisa bilang minta maaf juga gitu loh. Jadi butuh waktu dan itu satu memang harus sabar, ada triknya iya. Bukan karena sakti enggak. Salutnya di situ aja Pak. Hah? Salut ya. Salutnya ke situ aja. Iya, Selalu melayani ODGJ itu kok sing berontak gitu ya. Setiap Bapak tangani itu langsung sekali ada yang kemudian gampang banget. Nek dia gelem salaman rata-rata lebih mudah. Tapi ada juga yang tetap melawan gitu kan. Saya pernah nuwun sewu Mas di Seragen tuh ODGJ yang 35 tahun nggak mandi. Rambut gimbalnya sampai segini tuh. Itu harus dipegangi beberapa orang. Baru kasih memandikan saya. Pegangin, potong rambut, mandi. Nah, baru hasil memandikan. Jadi tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Kita pasti berkolaborasi dengan banyak orang lah nih kasus-kasus seperti itu. Kalau timnya Mas Adi sendiri kan ada Mas Arul ya, Irul kameramen. Irul dan lain sebagainya. Itu juga
Mas Adi juga bukan mewajibkan ya, ojo risih kalau Oh kami iya. kan bantu juga ya Mas ya. Iya, Irul bantu. Iya. Pas misal non sewu. Tapi juga nggak ada rasa ini Mas. Apa ya? Yo, enggak boleh. Nggak boleh. Enggak boleh ya. Pada saat bareng dengan kami ya enggak boleh ada rasa risih. Sorry, zaman rame-rame Covid banyak saya dikomplain oleh beberapa viewer kita. Mas Adi kenapa enggak pakai sarung tangan gitu ya kan? Aku nih nganggu sarung tangan enggak nyaman. Enggak nyaman banget, satu. Dua, ada beberapa ODGJ yang punya memori tidak mainan dengan sarung tangan. Mereka lari, mereka menyerang, mereka melawan kalau ketemu orang yang pakai sarung tangan. Terutama adalah ODGJ yang pernah dirawat biasanya. Iya. Nah, Rupanya mereka suster ya. iya, dan akan menyiksa tuh bagaimana lah gitu ya kan. Nah, makanya saya tidak pakai sarung tangan. Takut ya? Hah? Udah gini. Nek saya karena saya tidak nyaman mas. Pakai sarung tangan kemudian sarung tangannya swag. Alah gak kepenak. Akhirnya dilepas. Dan saya lebih enak karena saya butuh non sewu ya. Butuh skin to skin kontak dengan mereka. Butuh kontak kulit langsung saya. Karena Pak, ini adalah media di mana mereka tahu pesan yang kami bawa gitu loh. Bahwa kami datang untuk tidak menyakiti gitu loh. Maka rata-rata kalau mau salaman yo semuanya akan lebih mudah gitu loh. Mau sampai dirangkul. Ya, rangkulan itu saya lakukan pada saat dia agresif banget. Rangkul gitu ya, ditenangin dulu. Kayak tadi saya rangkul dulu. Rangkul sampai tangannya nonsel, tangannya gini. Tekuk gini kan, keseimbangan dia langsung berkurang loh itu. Nah gini, terus potong rambut, potong kuku, mandi, hasil, minum kopi habis itu. Jagung baru. Sedangkan saya suka ya Pak, kasih ketawa nih. Langsung ya. Sekarang udah lihat langsung kan. Kemarin di ini kapan dong ini? Iya. Sekarang udah lihat langsung gimana rasanya? Kita tanya ya Mas ya. Sebagai seorang apa ya? Penggemar. Gimana rasanya ketemu Mas Adi secara langsung dan melihat ketawa? Mau diajak kolaborasi. Monggo kalau misal kita kolaborasi turun bareng, pengen merasakannya kalau di gizi jalanan, hayu turun ke jalan bareng kita. Mendapatkan sensasi. Iya, ilmu baru juga. Bukan ilmu lah, maksudnya ilmu kesannya kan aku pinter kampen bodoh gitu. Enggak. Mendapatkan rasa opi itu gitu loh kan. Mencium baunya mereka yang nggak mandi tahun-tahunan. Kalau kita ada yang buta gimana Mas? Oh itu bagian hal yang natural, normal saja, nggak masalah. Nggak masalah. Oh ya ini di TikTok kan semalam FYP nih. Mas. Ini kan ada yang Mas Joko Kendil loh. Joko Kendil. Kok menarik nih ada berbau bisnis. Berapa itu view-nya? beneran apa enggak Tebus itu? berapa juta view nih? 2,9. 2,9 dalam Sama waktu 2,5. Yang paling tinggi 2,9. Berapa jam yang lalu? Itu beneran dia mempunyai macan putih apa enggak itu? Itu penasaran banget ini. Real apa enggak itu dianya? Nek saya jenengan tanya saya, itu halu. Tapi ada sebagian orang yang percaya bahwa dia juga. Tapi itu kan jalannya. Oh ya, memang jalan gini. Joko Kendil tuh gini. Dia badannya condong ke depan begini, nggak terlalu tinggi, hanya orang kecil banget. Oh gak geletai sendalnya gak gelem. Melakukan buanter ini. Jadi nggak lihat jalan. Kayak nggak lihat jalan. Ngene kok Mas melakukannya ngene kok Mas. Ngene. Buanter sama. Hah? Nggak lihat depan ya. Nek lihat jalan ya, nek lihat depan enggak memang iya. Wah gitu. Kalau depan ada Lurus ya. Nah, ono tabrakan ya ora arti aku. Joko Kendil ya inilah musafir. Mau ke Tiga Rasa ya. Iya, pengakuannya mau mengambil tongkat kayu kopi yang dia pendem 21 tahun yang lalu katanya. Bener tidak walau alam, tapi dia memang kalau dia komunikasi nyambung. Inilah negeri kita. Ya toh? Ini orang ada yang percaya, makanya kita hormatin ya. saya menghormati. Misal non sewu, oh itu krono setan, krono jin, mulo ganggu aja. Nek jenengan percaya itu nggih monggo silakan berobat ke tempat yang jenengan yakini bisa mengobati. Tapi nek jenengan tanya ke saya, sebaiknya ke rumah sakit jiwa. Nah, kan gitu. Nggih ha? Nek saya gitu, tapi saya menghormati yang berbeda dengan saya gitu loh. Saya tidak akan menghakimi karena ya inilah Indonesia Nggak gitu perlu loh. didebat ya Mas ya. Nggak perlu didebat, kecuali jenengan datang langsung bertanya dan ingin mendebat.
dengan konteks berdebat saya langsung tak layani gitu kan. Tapi untuk apa nun sewu mempermalukan dan sebagainya saya enggak perlu lah itu gitu loh. Ini Mas Adi kan udah pengetahuannya udah banyak ya tentang psikologi kan udah banyak lah, udah lebih daripada kita lah. Saya mau nanya nih Mas, detik ini dia itu merasa ada orang yang bisikin, ngajak ngobrol, itu udah termasuk ciri-ciri apa? Bukan ciri-ciri kena mental atau bagaimana Mas? Itu jelas depresi Mas. Depresi? Iya. Dan itu awal-awal gangguan jiwa itu. Oh ya? Ya, saran saya ketemu psikolog dulu. Nek psikolog nanti konseling, tidak perlu obat. Tapi nek wis kangelan tidur, ketemu psikiatri untuk dapat obat. Iya. Kalau pengakuan dia sih Mas, makan udah berkurang, biasanya sampai 4 kali, 5 kali, sekarang cuma 2 kali Mas. Terus kalau dia sendirian, dengar suara-suara. Ada yang ngajak ngobrol, dia merasa ada yang ngajak ngobrol. Dan bawaannya pengen jalan. Di rumah nggak betah kayak gitu. Iya, iya toh. Di rumah nggak betah. Suara-suara itu akan cenderung hilang pada saat dia jalan. Suara-suara itu tidak beraturan. Yang bahaya adalah kalau suara itu adalah perintah melakukan sesuatu. Perintah itu jelas. Pateni kai. Antem watu kayak gitu, bahaya itu. Apakah bisa ke sana? Sangat mungkin bisa ke sana karena dia sudah mendengarkan suara-suara yang tidak jelas. Oh ya itu jelas, Mas. Masalah itu toh, dia kan punya masalah toh. Nah, yaitu dia belum bisa menyelesaikan, terbawa, raiso los kabeh. Udah tidur pun nggak nyaman. Logikanya gini lah. Ada beban 10 kilo. Mbok angkat wong siji karo angkat wong 5 anteng di. Ah iya itu. Gitu loh. Di masalah, yo ceritalah dengan orang-orang ya, terutama dengan keluarga inti lah. Pasti akan membantu menyelesaikan gitu loh ya. Lalu nek dipikir dhewe, otak punya kemampuan terbatas untuk mengelola informasi. Itu kan tidak menyelesaikan masalah. Gitu. Itu hanya pelarian sementara. Dia kan masih terbebani dengan masalah yang belum terselesaikan. Terapi psikologi masih beban ya. Ya, masalah itu tetap harus diselesaikan. Pada saat sudah terselesaikan ya, dia akan lebih tenang. Kapan hari itu saya mbak ke puskesmas wong Pati. Rumah saya ini bengi ono suara wong jagong nek ngisor bumi. Nek ngisor tempat tiduri. Iya, itu kan halusinasi. Itu harus minum obat. Orang-orang seperti itu ada orang-orang yang turunnya kangelan. Gitu. Gitu. Dia ada masalah lain, Mas. Sampai dia halusinasi. Pasti di masalah. Sebenarnya dia tidak bisa menyelesaikan. Rata-rata orang seperti itu adalah orang-orang yang tertutup. Ya, introvert pasti, introvert itu. Tidak mudah percaya ke orang lain. Di masalah tinggu dewi. Coba bantu mengurai sing ganjel itu apa. Untuk terus sederhana gini Mas, aku ngalami banget ya. Aku itu pernah terganggu hidupku dengan satu hal yang pernah saya lakukan di masa kecil saya. Aku pian pernah jipuk duitnya koncoku 100 rupiah abang loh, duit abang, sampean nggak ngerti kan? Lembaran abang gambarnya perahu itu. Tahun berapa itu. Dan saya kepikiran. Sampai kemudian adikku winganane takon marani bocah. Ya duit ini, gitu kan. Ceritakan ini adalah sebagai gantinya uang yang 100 rupiah tak ambil sekian tahun yang lalu ya. Ya tak ganti ribuan kali lipat gitu loh kan. Sebenarnya aku lego gitu loh. Karena itu mengganggu saya. Gitu. Makanya nek ada sesuatu yang ganjel diure dulu lah. Karena memang saya sering banget keluar kota, terutama nek ada pengantar yang digiji gitu loh. Ngurus sana sini diurus sendiri Mas. Oh iya, Sinaurip nggak ada admin loh Mas. Sinaurip nggak ada admin, nomor itu nomor pribadi saya. Yang di TikTok itu ya di bio itu. Di YouTube ya. Ya, nomor itu nomor pribadi itu. Nomor Sinaurip juga nomor pribadi saya. Kalau ditanya Pak, pernah di-prank orang apa enggak Pak? Di prank piye maksudnya Mas? Ada laporan tapi ternyata Enggak. Enggak ada. Belum pernah ya. Cuman yo mau ngeprank ada. paling gini. Digolek udah gini nggak ketemu. Digolek. Yo dia mencari. Nek ngeprank itu kan ngabari awal aku moro di Rono gitu kan. Enggak pernah. Dia ada dan mencari nggak ketemu di gizinya. Yo saya memaklumi ngono kuwi. Pernah pas aku ke Bojonegoro. Piye jal? Omahku kene.
aku arep nek Madiun, arep nek Ngawi gitu nih. Apa nganjuk ya? Aku bar konggone Tuban, ngurusi Sutia. Mampir Bojonegoro, luru deh. Yuk, sebab itu dia muter, ada 1 jam muter nggak ketemu ya udah. Dan saya tidak masalah. Saya memahami karena mereka ini melaku loh. Iya, jenengan sering ke ini ya Mas ya, Mbak Sutia itu ya? Iya. Beberapa kali ya? Iya, karena gini, ada nganu Mas, Sutia, ada titipan. Jadi ada beberapa teman Sinarip. Saya tidak pernah membuka open donasi. Sinarip tidak pernah membuka karena khawatir nanti ada salah persepsi. Tapi nek ono koncoku sing nitip, Mas Adi aku nitip kanggo Sutia. Aku nitip kanggo Sentil sing Jekulo kuwi. Oke, ndak apa-apa. Kita sampaikan, tapi saya ndak akan pernah buka open donasi. Sentil itu uang yang kita kasih kayak nggak bangun rumah loh yuk. Oh iya? Iya, Jekulo itu. Satu orang atau? Oh banyak. Saya datang ke sana sampai 5 berkali-kali Mas. Saya pernah bawa uang 7 juta ngasih ke dia. 2 juta, 1 juta, 500.000 gitu. Dikumpul loh ternyata untuk bangun omai. Wah, dan itu saya kaget dan saya senang banget. Senengnya saya nih yang Sentil Jekulo itu ibunya itu berusaha untuk kesembuhan anaknya. Ngurmati loro DGJ loh anaknya. Nah itu. Najan melaku kon Jekulo tekan puskesmas ya, kon hati polo lah. Dilakoni ambil obat biar anaknya sehat gitu loh. Dan itu saya salut banget. Gitu. Kok ngocek dalam biasanya deh. Ngocek kadang numpak angkot ya. Melaku. Nah itu saya salut banget yang seperti itu. Gitu. Oke, thank you Mas Adi. Sama-sama. Kita semoga Sinarip bisa lebih berkembang dan Amin, amin. bagi kita ya. Amin, amin. Menjadi panutan. kita. Amin. Tetap semangat. Dan kita masih tetap belajar dari YouTube-nya Mas Adi, belajar sosialnya juga, belajar gimana sih kita saling respect meskipun ke orang-orang yang marginal gitu. Iya, orang-orang yang terpinggirkan. Tapi kalau belajar juga nggak tepat lah. Saya bukan orang yang berilmu, tempat untuk sinau enggak lah. Yo bareng-bareng lah, bareng-bareng, gitu. Nah buat kalian guys, kita ada rencana collab nih sama Mas Adi dan Mbak ini ya. Tapi yang di Kudus ini targetnya belum ada ya Mas ya? Iya, yang jalanan susah. Yang jalan susah. Mungkin Yang sampai cerita Purwosari tadi malah boleh. Kamu cari ya. Cari ya. Kalau ketemu Petakan dulu, petakan nanti ya. Kira-kira jam-jam sekian dia di mana? Oke. Siang malam, enggak, selama terpetakan ya sudah ya. Siapa? tapi itu masuknya apa Mas? Bukan ODGJ. Kalaupun dia orang terlantar ataupun dia ODGJ minimal bisa ketemu keluarganya kan? Iya toh. Ini nanti diterima atau tidak itu urusan belakangan lah. Minimal kita menemukan keluarganya. Siapa tahu dia orang yang hilang dicari keluarganya nggak ketemu. Iya toh. Nah ini buat kalian yang rumahnya di daerah dekat Menara sama dekat Dinas Perhubungan pasti tahu ya guys ya. Ada ibu-ibu yang dekat PR Jebukol tuh suka masak di situ. Cuman waktunya nggak tentu, kadang pagi, kadang sore. Terus yang satunya di dekat Disub itu yang ibu-ibu setengah bayar masak pakai logat bahasa Sunda. Nah itu kalau bahasa Sunda kan pasti orang bukan wong Kudus ya. Nah nanti kita bantu untuk cari ketemu keluarga nih. Siap kita kolaborasi. Oke. Kita mungkin cari target ya buat kalian yang tahu nih target-target yang perlu kita di di komen aja atau enggak di kontak di nomor deskripsi. Thank you Mas Adi, semoga Siap. sukses. Kita Amin. pamit undur diri. Semoga Sinarip lebih bisa memberi manfaat buat kita semua. Amin. Dan susah juga buat YK Entertainment. Amin ya. Tetap semangat, luar biasa tenan. pasti. Jangan mengeluh karena mengeluh gak ada duitnya. Itu Mas. Jajan kita, jajan. Iya. Cuan. Mungkin kedepannya apa nih jajannya? Nah. Apalagi punya basecamp baru nih. Cocok. Sip. Supaya kita nggak pernah mengeluh lah. Nggak ada duitnya. Yang penting cuan. Akhir kata gue undur diri dan teman-teman YK Entertainment ada Mas Adi Sinarip dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.